Perkenalkan, nama saya Nanang Farid, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Belatu 03, Kecamatan Belatu, Kabupaten Batang. Demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas mutu 3.1.A.6. Wawancara 1 dengan Ibu Eko Prasetyowati, SPD SD, Kepala SDN Belatu 03, Kecamatan Belatu, Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini saya dari Salon Guru Penggerak Angkatan 8 SD Belatu 3. Hari ini ada tugas untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah di SD Belatu 3 tentang pengambilan keputusan atau penggunaan etika yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bu, kemarin sudah memberikan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara ini. Saya ingin menggali lebih banyak tentang apa yang sudah berdasarkan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah, yang bisa saya ambil nanti ketika pembelajaran. Bagaimana biasanya untuk identifikasi kasus di sekolah yang terkait dengan penggunaan etika, biasanya bagaimana Bu? Terima kasih Pak Nana selaku calon guru penggerak. Kami akan mencoba pertanyaan dari Pak Nana yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral yang berada di sekolah. Memang saat ini merupakan berita yang sangat menarik, yang aktual, di mana antara dilema etika maupun rujukan moral itu harus memilih dua pilihan, di mana yang pertama itu yang dilema etika ada dua pilihan Pak. Secara moral itu benar tetapi bertentangan, jadi dua pilihan, tetapi pilihan yang pertama itu secara moral itu benar akan tetapi bertentangan. Sedangkan pada rujukan moral itu harus memilih dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah. Nah, kasus yang terjadi di SD Negeri Belatu 3 ini kami mengambil contoh adalah masalah kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini merupakan kunci utama atau fondasi yang paling utama sebagai pendidikan karakter siswa. Nah, di sekolah SD Negeri Belatu 3 ini sudah menerapkan kedisiplinan sejak dari awal. Tapi sebelum itu terbentuk, sudah ada kerjasama bermusyawarah antara komite sekolah, wali siswa, kemudian bapak dan ibu guru untuk memecahkan sebuah keputusan dalam membuat peraturan di sekolah, yaitu kedisiplinan. Nah, contohnya ini ada salah satu anak yang tidak berangkat ke sekolah. Nah, kalau 1-2 kali pihak sekolah memaklumi, kemudian mencari akar permasalahannya apa, mengapa anak tersebut tidak berangkat tepat waktu atau kesiangan. Ya, barangkali yang pertama mungkin bangunnya kesiangan, atau yang kedua mungkin dalam perjalanan macet dan sebagainya. Akan tetapi manakala anak tersebut melanggar sampai 3 kali, maka pihak sekolah mau tidak mau harus mengundang wali siswa untuk mencari solusi agar anak tersebut jangan sampai terlambat datang ke sekolah. Itu salah satu contoh dilema etika. Kemudian yang pada rujukan moral, manakala anak tersebut sudah melakukan kesalahan 3 kali atau lebih, atau sudah maksimal, maka anak tersebut harus mendapatkan sanksi dan pihak sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang benar. Itu Pak, ya, jawaban kami yang hubungannya dengan kedisiplinan di SD Negeri Belatu 3. Biasanya begini Bu ya, untuk pengambilan keputusan ketika disampaikan ada beberapa kasus yang mengalami dilema etika ada rujukan moral tersebut, memang
pengambilan keputusan di sekolah itu biasanya bagaimana? Kan biasanya sama-sama mengandung gizi kan Bu ya? Ya. Jadi di dalam mengambil kebijakan di sekolah itu kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, kemudian kebijakannya juga tidak memutuskan sendiri, akan tetapi bermusyawarah di dalam menyelesaikan kasus itu, dicari atau mengidentifikasi masalahnya apa, dimusyawarahkan bareng-bareng dengan bapak dan ibu guru yang berada di sekolah. Jadi prosedurnya melalui musyawarah dulu Bu ya? Iya, musyawarah dulu. Berarti hal yang efektif dalam mengambil keputusan kan beberapa kali berbeda permasalahan Bu ya, kadang kesiswaan, kadang tentang rekan-rekan guru yang ada di sekolah, wali murid dan sebagainya Bu ya. Jadi langkah efektif dalam mengambil keputusan yang hubungannya dengan kasus dilematika gimana itu Bu? Yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Contoh saja tadi anak yang terlambat ke sekolah. Kemudian mengenal masalahnya apa, misalnya bangun kesiangan tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian jalannya macet, atau mungkin anak tersebut karena tidak diantar orang tua kemudian ngambek, berarti ini termasuk permasalahan. Kemudian mencari solusi, dan mencari solusi, memanggil siswa maupun orang tuanya, kemudian dipecahkan bersama dengan bapak dan ibu. Jadi intinya yang pertama mengidentifikasi, kemudian mengenal permasalahannya apa, mencari solusinya, kemudian yang keempat dipecahkan bersama bapak dan ibu. Pastinya dalam permasalahan tersebut kita ada itu ya, tantangannya ya, setiap permasalahan pasti punya tantangan tersendiri. Biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilematika itu apa sih Bu? Tantangannya ketika kita mengambil keputusan maka harus konsisten Pak, harus continue terus menerus, misalnya melalui data, kemudian koordinasi dengan guru piket, berapa anak yang terlambat, kemudian membuat grafik naik turunnya anak-anak yang terlambat datang ke sekolah. Itu harus dikawal, dipantau bagaimana perkembangan kedisiplinan siswa baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi, sehingga akan nampak grafiknya naik turunnya siswa itu di dalam sehari-hari di sekolah. Tapi basisnya data dulu, terus kita selesaikan dengan cara-caranya itu sampaikan nanti Bu nggih. Dibuat grafik sehingga tahu naik turunnya siswa atau keterlambatan atau kedisiplinan yang berada di sekolah. Berarti ada jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah atau bagaimana biasanya ketika permasalahan tersebut? Kalau jadwal itu kondisional Pak. Ya, jadwal karena di sekolah itu sudah terstruktur, sudah ada jadwal yang terpampang baik di luar maupun di dalam kelasnya masing-masing. Dan di sekolah kami atau di SD 23 itu sudah menerapkan jadwal tersebut digunakan sehari-hari dari Asmaul Husna, kemudian membaca surat-surat pendek, kemudian masuk melaksanakan KBM, istirahat sampai pulang, ini kan namanya sudah terjadwal. Jadi misalnya kalau ada jeda-jeda waktu tertentu, maka kita manfaatkan waktunya, kita musyawarahkan bersama kalau ada hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Jadi situasional tadi Bu ya. Ya, situasional. Jadi beberapa faktor itu juga bisa mempermudah atau membantu ibu di sekolah ketika ada kasus-kasus tersebut Bu. Salah pengambilan sebuah keputusan pastinya kan ada faktor yang bisa membantu gitu Bu. Ya. Jadi di dalam mengambil keputusan itu setiap keputusan bukan berarti dari kepala sekolah, tapi kita kolaborasi dengan bapak dan ibu guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan kecamatan. Barangkali ide-ide itu muncul dari bapak ibu guru, kemudian dari stakeholder yang ada,
sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima di semua pihak agar menghindari risiko yang ada di sekolah. Jadi adanya kolaborasi itu sangat penting untuk sebuah permasalahan yang ada di sekolah itu, baik dengan siswa dan disampaikan ya. Saya mengambil banyak pembelajaran Bu untuk hari ini, wawancara hari ini luar biasa Bu. Saya sebagai guru tentunya dalam pembelajaran mungkin menemukan sebuah permasalahan yang punya dengan dilema etika terhadap anak-anak dan permasalahan-permasalahan lain, ternyata saya hari ini bisa mendapatkan ilmu yang sangat manfaat dari Ibu, bermanfaat dari Ibu, dan semoga saya bisa menerapkannya untuk pembelajaran di masa yang akan datang atau sebagai pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, mungkin dari saya hanya itu saja Bu. Saya terima kasih Ibu sudah memberikan waktu kepada saya dan mohon doanya Bu, saya bisa menyelesaikan calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini sampai selesai, dan tentunya mempunyai banyak ilmu yang bisa saya peroleh dan kelak bisa diterapkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Nanan, dan tetap semangat di dalam mengikuti sebagai guru penggerak. Kunci utama kita harus melaksanakan tugas dengan cara ikhlas. Insya Allah segala apa yang Bapak cita-citakan pasti akan semuanya mendapatkan hal yang terbaik. Itu saja yang kami sampaikan Pak. Semangat dan semangat. Terima kasih. Wawancara 2 dengan Ibu Purwanti SPTSD, Kepala SDN Selopajang 03, Kecamatan Blato, Kabupaten Batang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa lanjut itu sudah janjian mulai Bu nggih. Saya juga terima kasih pada Bu Purwanti yang sudah meluangkan waktu pada saya. Saya janji kemarin itu wawancara Bu berkaitan dengan kami yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 8 dan ini ada beberapa hal yang akan kami tanyakan ke Ibu hubungannya dengan pengambilan sebuah keputusan Bu. Seperti itu. Yang pertama ini Bu, ketika mendapati kasus beberapa dilema etika itu, saya ingin tahu bagaimana suasana atau bagaimana kasus tersebut, dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu, bagaimana kira-kira Bu? Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Nanang untuk melakukan suatu wawancara dengan saya. Sekilas saya jawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Nanang yang tadi disampaikan bahwa bagaimana untuk menyelesaikan kasus etika dilematis. Ini Pak, untuk di SD kami saya tidak serta-merta segala sesuatunya itu saya laksanakan sendiri. Biasanya yang saya sampaikan itu penjadwalan, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi di sekolah ini. Ternyata ada permasalahan seperti yang diangkat di sini adalah tentang etika dilematis. Ini biasanya saya membuat identifikasi, kemudian penjadwalan. Kalau sudah pendaftaran, kemudian saya biasanya ini untuk bertanya-tanya dengan rekan guru di sini, atau mungkin saya juga perlu untuk wali murid ataupun komite untuk bisa saya minta musyawarah bagaimana baiknya untuk menangani masalah ini. Jadi intinya penjadwalan dulu, kemudian identifikasi, kemudian kerjasama dengan guru-guru di sini. Apalagi yang potensial masalah ini kan mungkin salah satu guru kan ada kan. Jadi ini saya biasanya itu enggak ketika beberapa kasus
yang kita dialami itu ada beberapa yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu ya, sama-sama baik. Itu bagaimana biasanya Bu kalau itu mengambil keputusan biar bisa berjalan semua gitu Bu? Gini Pak, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi penjadwalan, identifikasi, kemudian musyawarah itu Pak. Karena di sini kan suatu instansi ya, jadi instansi tidak serta-merta saya sendiri untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi semua itu saya rangkum, saya jadikan satu untuk mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Karena gini Pak, dilematis itu kan maksudnya gini, di sisi lain ada kegiatan yang positif, di sisi lain ada kegiatan yang negatif. Nah intinya di sini itu gini Pak, untuk etika dilematis ini saya ambil supaya seseorang itu ada perubahan yang baik akan hal itu, Pak. Jadi positifnya, apalagi selaku kedinasan kan harus diutamakan akan hal itu, Pak. Jadi dilematis itu kan pasti kegiatan yang lain tidak sesuai apa yang kita inginkan. Yang penting, yang pokok kita kan kedinasan. Gitu. Pastinya dalam pengambilan keputusan itu ada Masalah. tantangannya juga Bu ya. Ada tantangannya kan. Apa yang bisa terjadi di situ kan ada tantangannya gitu Bu. Nah tantangannya gini Pak, tadi saya sampaikan kalau suatu instansi itu betul itu tantangan bagi saya supaya seseorang itu bisa lebih baik gitu loh Pak. Jadi monggo untuk mengambil keputusan, oh saya harus seperti ini, itu tantangan saya. Ternyata dalam suatu proses tidak serta-merta kan harus langsung tidak, harus ada dari sisi teman-teman, kemudian komite, kemudian saya sendiri tidak bisa Pak untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya seperti itu Bu, saya belum bisa gitu. Biasanya kalau dalam pengambilan keputusan itu penyelesaian masalah itu ada jadwal tertentu enggak Bu? Iya, tadi sudah saya sampaikan ada jadwalnya, mengidentifikasi, kemudian daftar faktanya juga ada, kemudian pilihan kasusnya. Nah, pilihan kasusnya ini mungkin yang paling krusial ya di dalam etika dilematis itu Pak. Jadi untuk hal ini situasi juga mendukung loh Pak. Situasi maksudnya kekondusifannya, bagaimana saya harus untuk menjadikan seseorang itu lebih baik. Sesuai situasinya tidak memungkinkan kan semuanya sudah apa. Berarti nanti ada biasanya ada yang kita dianggap efektif ya dalam suatu pengambilan keputusan, pastinya ada beberapa hal yang efektif. Dukungannya dari mana saja kira-kira Bu? Selain tadi orang tua, dari misalkan rekan-rekan guru, seperti itu Bu ya. Ya kalau tambahan lain ya mungkin panggil, karena kan permasalahan itu kan tidak serta-merta langsung bisa instan jadi. Jadi kalau memang terasa berat, saya kan juga punya atasan yang lebih tinggi Pak. Jadi misalnya saya harus berkolaborasi dengan pengawas bla 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 kan, jadi bisa dimasukkan dalam hal itu Pak, untuk keberhasilan nanti supaya seseorang itu bisa lebih baik lagi. Pastinya banyak sekali Bu ya kasus-kasus yang dialami di sekolah, seperti pengalaman itu kan udah bertahun-tahun menjadi seorang pimpinan. Pastinya dengan kasus-kasus itu ada banyak hal yang bisa diambil pelajaran Bu ya, seperti itu Bu ya. Sebagai pengalaman saya nanti calon guru penggerak ini Bu. Iya. Ya memang yang diharapkan kan seperti itu Pak. Tidak semua pimpinan itu punya permasalahan yang cukup rumit ya. Kebetulan di SD Selopas yang tidak sesuai apa yang ada di kegiatan dengan selaku guru penggerak. Ini memang etika dilematis itu ya mungkin di SD lain juga ada, tapi permasalahan yang saya ungkapkan kan di sini saja. Jadi untuk hal semacam itu perlu adanya kekompakan, kebersamaan dan sebagainya. Intinya kebersamaan antara rekan guru dan tergantung permasalahannya juga Bu ya. Itu memang harus seperti itu Pak. Memang seperti itu harusnya. Ya mungkin dari saya hanya itu Bu. Saya
alhamdulillah hari ini sudah banyak mendapatkan ilmu dari Ibu tentang tadi pengambilan sebuah keputusan, tentang langkah-langkah apa yang bisa saya peroleh ketika ada suatu permasalahan seperti itu, Bu, ya. Ya. Ya, hanya seperti itu Pak Nana yang bisa pengalaman saya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi untuk semua pihak. Yang jenengan nanti kalau memang di CGP harus dilaksanakan seperti itu, monggo alhamdulillah. Kalaupun mungkin Pak Nanang lebih bagus, lebih baik ya enggak masalah. Semua itu kan sharing kok. Kalau hanya untuk saya sendiri ya, karena saya itu ya bagus Pak, tapi monggo untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih ya, dan meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf ini mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Pak Nanang. Semangat, sukses selalu. Siang dulu. Siang. Setelah melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah, berikut refleksi yang saya lakukan. Hal menarik dalam wawancara yang saya temukan dalam proses wawancara narasumber telah menjalankan beberapa langkah pengujian. Dari 9 langkah yang ada, di antaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opti trilema, dan membuat keputusan. Dari 2 wawancara yang saya lakukan, apakah ada perbedaan? Pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang didasari dengan nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pada dasarnya, kedua hal yang saya wawancara memiliki keunikan tersendiri dalam memutuskan suatu keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan. Dalam wawancara tersebut, saya memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun kerja, dan mengaitkan nilai-nilai yang disepakati dan diyakini tersebut dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Dari penerapan kasus dilema etika, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.